Baik Pak, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Muhammad Madrab, Jabatan di sini selaku? Kepala Desa Tinggar. Oke. Baik, bisa diceritakan sesuai dengan pengetahuan yang tertulis mungkin di buku itu tentang ruang lingkup asal usul dari Desa Tinggar ini seperti apa dulunya? Ya, terima kasih. Jadi pada tahun 2020 kami di pemerintahan Desa Tinggar bekerja sama dengan salah seorang budayawan dan penulis buku dari Jombang, namanya Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno, kami minta Mas Dian Soekarno untuk menulis atau menelusuri sejarah yang ada di Desa Tinggar. Jadi berdasarkan penelusuran beliau dan juga wawancara-wawancara dengan para sesepuh yang pada saat itu, akhirnya sampai terwujudlah sebuah buku yang kami beri judul Tinggar Merawat Sejarah. Nah, ini merupakan satu buku sejarah bagi desa kami, Desa Tinggar, dan di dalam buku ini secara garis besar dituliskan sejarah maupun asal usul Desa Tinggar. Dan kalau menurut hasil penelusuran ataupun penelitian dari Pak Dian Soekarno, awal mula Desa Tinggar ini adalah dari pasukan Ronggolawe yang pada saat itu berperang dengan Majapahit, dan beliaunya atau rombongan dari tentara Ronggolawe ini mencari tempat persembunyian di sekitar rawa-rawa yang ada di Tinggar. Kemudian dari situ lambat laun akhirnya berkembang menjadi satu komunitas kelompok masyarakat yang pada saat itu mungkin masih belum bisa disebut sebagai sebuah kampung atau dusun, mungkin hanya komunitas kecil dari sekelompok masyarakat yang pada saat itu sesepuhnya adalah bernama Mbah Kitul, ada juga Nek Tarwiyah, dan sampai sekarang makam beliaunya itu masih ada dan terawat dengan baik di Desa Tinggar, tepatnya di Dusun Tinggar. Kemudian lambat laun setelah melalui masa-masa itu, akhirnya pada saat masuk di Mataram, ya Mataram Islam, itu datang juga dua orang yang berasal dari Jawa Tengah, ya, yang masuk ke wilayah tersebut, yang dulu wilayah itu dibuka oleh Mbah Kitul. Itu namanya adalah Iromoyo dan Iropati. Iromoyo Iropati ini merupakan satu tilik sandi. Artinya itu kalau sekarang itu seperti tilik sandi itu ya orang yang meneliti keadaan Majapahit pada saat itu yang mungkin masih ada hubungannya dengan kerajaan Islam Mataram. Iromoyo dan Iropati ini menemukan satu pohon besar yang oleh masyarakat pada saat itu disebut sebagai, ada yang menamakan itu pohon iprek atau pohon beringin, ada juga yang menyatakan itu adalah pohon jati. Pohonnya sangat besar sekali, sangat rindang sekali, dan itu berada di sekitar wilayah makamnya Mbah Kitul. Pohon itu sangat besar. Yang anehnya itu kayunya itu yang separuh itu hidup, yang separuh itu mati. Jadi mati saigar, istilahnya orang Jawa itu mati saigar. Dari kalimat itulah akhirnya muncul nama Tinggar, di mati saigar. Di pohonnya saking besarnya itu yang separuh kayunya itu mati, yang separuh hidup. Nah, jadi pada saat Iromoyo dan Iropati itulah cikal bakal Desa Tinggar itu sudah dimulai. Jadi sudah dimulai, namun demikian untuk masalah siapa pada saat itu yang menjadi pemimpinnya dan lain sebagainya itu
kami dari penelusuran dari Mas Dian Soekarno masih belum mengetahui. Baru kemudian setelah masa kolonial Belanda, kurang lebih sekitar tahun 1875, itu sejarah Desa Tinggar itu secara samar-samar sudah bisa diketahui dengan jelas. Jadi pada saat itu ada kaitannya juga dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di Pagerwojo. Jadi beliaunya itu membangun Masjid Baitur Rahman yang ada di Pagerwojo sekitar tahun 1870. Nah, wilayah dakwah dari beliaunya itu salah satunya adalah juga menyasar ke wilayah Desa Tinggar. Nah, kemudian Mbah Said Abdurrahman, mohon maaf ya, yang di Pagerwojo itu Mbah Said Abdurrahman. Beliaunya itu memiliki saudara sepupu namanya Mbah Said Abdurrahim yang bermukim di Desa Pelosok Gunung, dan makamnya sampai sekarang ada di wilayah Pelosok Gunung, Mbah Said Abdurrahman dan Mbah Said Abdurrahim. Nah, pada tahun 1875 itu diperkirakan Desa Tinggar ini sudah ada pemerintahan desanya, walaupun pada saat itu masih di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, banyak sumber-sumber yang menyatakan Desa Tinggar pada saat itu dipimpin oleh seorang Demang. Jadi Demang itu membawai 3 desa. Kalau Bau itu 1 desa. Jadi karena Tinggar ini dipimpin oleh seorang Demang, wilayahnya konon pada saat itu meliputi wilayah Desa Tinggar, Desa Karangdagangan, sampai Desa Turi Pinggir. Bahkan Dusun Buntu, Desa Merangkal itu dulu adalah wilayahnya Desa Tinggar. Dan secara geografis sampai hari ini pun sebenarnya itu bisa kita telusuri, karena wilayah Desa Tinggar ini secara kewilayahannya, perbatasannya itu sampai dengan Dusun Paras, Desa Turi Pinggir. Jadi dengan adanya itu memang menguatkan pendapat bahwa memang pada saat itu kepala Desa Tinggar yang pertama itu membawai 3 desa tersebut. Ya. Kemudian bisa dijelaskan Pak terkait hari jadi Desa Tinggar sendiri ini kapan, tanggal berapa, dan tahunnya berapa Pak? Jadi untuk hari jadi Desa Tinggar itu juga melalui satu penelusuran kami sendiri sebenarnya untuk mengetahui hari jadi Desa Tinggar itu secara pasti mungkin adalah berdasarkan wawancara-wawancara dari para sesepuh dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang pada saat itu dilaksanakan, dan akhirnya Pak Dian Soekarno selaku penulis buku menyimpulkan. Jadi diperkirakan bahwa Desa Tinggar itu berdiri tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro, tahunnya itu 1875. Nah, kalau dikonversikan dengan tahun Masehi, tanggal 1 Suro itu kita konversikan dengan tahun Masehi, maka itu akan muncul tanggal 7 Februari. Jadi 7 Februari, sehingga dari penelusuran itu sementara ini kita yakini bahwa Desa Tinggar itu atau hari jadi dari Desa Tinggar itu adalah pada tanggal 7 Februari 1875. Nah, jadi untuk masalah konversi dari tahun tahun Komariah ke tahun Masehi itu kami konsultasikan dengan Bapak Abu Hasan Al-Ashari, Direktur Ashari Learning Center dan mahasiswa Indonesia jurusan
sirah di Universitas Kairo Mesir. Jadi berdasarkan beliaunya tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Muharram 1875 itu bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 1875. Oke. Untuk di Desa Tinggar sendiri ini terdiri dari berapa dusun, Pak? Ada 3 dusun. Jadi dusun yang pertama adalah Cikal Bakal. Desa itu adalah namanya Dusun Tinggar. Kemudian Dusun Rejosari dan Dusun Banjaranyar. Jadi terkait rumah atau peninggalan-peninggalan bersejarah, ya dan kedudukannya seperti apa? Rumah tua itu misalkan, itu dulu pada era istilahnya pertama kali cikal bakalnya Desa Tinggar, rumah itu dulu dijadikan seperti apa? Tadi sempat disebut itu rumah sekretaris desa lama kan gitu dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan, Pak? Jadi kalau peninggalan sejarah yang ada di Tinggar atau cikal bakal sejarah yang berupa tempat-tempat yang bisa kita telusuri, di situ ada yang namanya makam keramat, makamnya Mbah Kitul. Jadi yang diyakini oleh warga masyarakat Dusun Tinggar dan Desa Tinggar sebagai satu orang yang melaksanakan babat alas pertama di Desa Tinggar. Mbah Kitul, di situ ada satu komplek pemakaman, ada 3 nisan ya. Jadi ada Mbah Kitul, Mek Tarwiyah ya, sama mungkin pengikutnya 1. Kemudian ada lagi berupa gapura peninggalan zaman Belanda. Jadi gapura itu melambangkan satu perjuangan ya, bagi masyarakat Desa Tinggar ya, itu merupakan wujud perlawanan terhadap Belanda pada saat itu. Dulu di gapura itu ada beberapa pernik-pernik benda berharga yang konon kata orang-orang tua ada juga mata uang Wilhelmina yang ada di situ, walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada, tapi bangunannya sampai dengan hari ini itu masih bisa kita saksikan, masih bisa lihat. Ya mungkin nanti kalau ada kedepannya mungkin akan kita pugar lah. Kemudian ada juga yang istilahnya rumah tua, rumah peninggalan zaman Belanda yang di situ tertulis berdirinya tahun 1916. Itu adalah rumahnya Mbah Sasi Somo. Mbah Sasi Somo itu adalah bapaknya dari Bapak Carek Sahlan. Bapak Carek Sahlan itu yang menulis letter C yang ada di Desa Tinggar. Sekitar tahun 60 tahun 70 beliau menulis letter C itu. Dan rumah itu dulu adalah merupakan perusahaan konon. Masyarakat menyampaikan bahwa itu di samping sebagai rumah keluarga Mbah Carek Sahlan dan juga itu perusahaan tahu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi tertulisnya rumahnya itu kalau tidak salah 1916, mungkin dibangunnya rumah itu adalah sekitar tahun 1900-an. Ada lagi satu rumah yang tapi hari ini sudah tidak ada karena sudah dibongkar, yaitu rumahnya Mbah Bahrun. Nah, Bahrun itu juga ada. Sebagai cikal bakal asal usul nama Desa Tinggar, apa pohonnya itu masih ada, Pak? Pohonnya sudah tidak ada. Jadi pohonnya itu sudah oleh warga masyarakat pada saat itu sudah ditebang karena pada saat itu mungkin masyarakat khawatir masyarakat kemudian itu akan mengkeramatkan, akan mengkultuskan pohon tersebut, sehingga mungkin di tengah-tengah masyarakat kita timbul kemusyrikan dan lain sebagainya, sehingga pohon itu ditebang oleh masyarakat. Mungkin sementara juga.